Update progress ya guys. Ini sekarang voltase ada di 11,05. Hai, Oktober di sini dan hari ini di tangan aku udah ada modul ZIU HW586, bukan ZB2L3. Padahal aku belinya yang ZB2L3, tapi yang datang malah HW586 versi 3.0. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting modul ini tetap bisa ngecek kapasitas baterai. Dan di dalam paket pembeliannya aku mendapatkan beberapa barang ini. Yang pertama, modul HW586 versi 3.0, 4 buah spacer dan bautnya yang berfungsi untuk kaki-kaki dari modul ini, dan 2 resistor dummy atau resistor pembuangan daya baterainya. Jadi nanti daya baterai ini bakal dibuang ke resistor ini. Jadi resistor ini bakalan panas banget guys. Resistor ini yang tipe 7,5 ohm 5 watt guys. Langsung aja aku mau rakit si spacernya dulu guys, biar bisa berdiri dengan rapih. Kalau ini berdirinya tuh bisa goyang, jadi nggak stabil gitu berdirinya. Jadi ini aku mau pasang dulu spacernya biar stabil. Dan ya udah kepasang kakinya 4 ini. Nah udah rapi kepasang, jadi si modulnya bisa berdiri dengan kokoh, nggak goyang-goyang lagi. Jadi modulnya udah lebih stabil gitu guys. Dan ini jujur aja aku udah pernah tes untuk ngetes kapasitas baterai. Dan di sini ada beberapa bagian yang meleleh karena resistornya guys, ini meleleh. Dan resistornya pun ini ikut kebakar sedikit. Tapi ini masih bisa berfungsi resistornya. Jadi resistor ini bakalan panas banget pada saat proses pengetesan kapasitas baterai. Karena panasnya itu adalah buangan daya dari si baterai itu tadi yang lagi dites. Dan karena waktu itu aku nggak pakai pendingin apapun, jadi ini tuh langsung aku colokin aja ke sini, ke terminal resistor ini yang R. Jadi resistor ini bakal panas banget waktu itu sampai merah resistornya. Bahkan di bawah sini ada retakan karena panas dari resistor itu guys. Nah itu ya, itu retak guys, tadinya nggak begitu. Dan entah kenapa si modul ini tuh pas aku ngetes kapasitas baterai, dia cuma bisa pakai satu resistor aja. Karena satu resistor aja dia udah ngeluarin daya 1,5 ampere. Sedangkan di sini tertulis spesifikasinya dia maksimal mengeluarkan daya sampai 3 ampere aja. Kalau misalkan satu ini udah kebaca 1,5 ampere, artinya 1,5 ampere itu 1,5 ampere lebih ya guys. Jadi 1,54 sekian. Jadi kalau satu resistor ini 1,54 ampere, artinya kan dua resistor ini udah ngelebihin 3 ampere guys. Jadi aku nggak bisa pakai dua-duanya. Jadi aku cuma bisa pakai salah satu. Karena ini sebelumnya udah aku tes ya guys. Jadi lumayan lah, dapat dua, cuma bisa pakai satu. Jadi yang satunya lagi ini bisa jadi cadangan. Nah tadinya tuh mulus segini guys bawahnya, nggak ada retakan sama sekali ya. No, putih gitu, nggak ada retakan sama sekali. Tapi yang ini yang udah aku pakai ada retakan karena panasnya. Oleh karena itu aku udah bikin heatsink atau pembuangan panasnya. Jadi panasnya tuh bisa lebih terkontrol, jadi nggak begitu panas. Nah ini dia, aku udah bikin modelnya kayak gini guys. Jadi aku beli kipas kecil begini. Ini yang 12 volt 0,1 ampere. Dan di sini ada aluminium heatsink. Ini sebenarnya bekas dari modul L29N, modul motor driver ini. Nah ini guys, tadinya tuh bekas modul ini. Jadi tadinya si heatsink ini tuh heatsink untuk MOSFET-nya modul ini. Tadinya tuh nyatu begini guys. Nah tadinya tuh begini ya. Tadinya begini. Tapi karena modul ini udah rusak, jadi aku ambil aja heatsinknya untuk ngedinginin resistor dummy ini. Aku udah berhasil ngambilnya dan aku tempel di atas kipasnya. Terus sebelah sini ini untuk power supply daya. Jadi nanti ini bakal dicolokin adapter 12 volt dari sini untuk nyalain kipasnya. Nah sekarang aku mau pasang si resistornya ke heatsinknya dulu guys. Oke guys, ini aku udah pasang resistornya ke heatsinknya. Jadi masangnya begini. Jadi si resistornya dipasang ke heatsink, terus aku taruh kabelnya melalui lubang ini guys. Dua lubang ini, kayaknya lubangnya. Nah ini lubang nih. Aku taruh kabelnya lewat dua lubang ini untuk ngikat si resistornya tetap diam di sini guys. Terus cara makainya ini, modulnya gampang. Kalian tinggal siapin kabel micro USB kayak gini, ya, kabel charger HP lah. Terus kalian pakai adaptor 5 volt kayak gini. Ini aku pakai charger HP aja. Terus kalian colokin ini ke colokan listrik PLN guys. Sip, udah nyolok ya ini guys. Terus setelah itu si
si modul ini kalian pasang dulu resistornya. Jadi kabel ini tuh terhubung ke resistor guys, dan resistor itu nggak ada plus min ya, jadi bebas kemana aja. Dan di terminal ini ada 4 lubang. Di bawahnya kalian bisa lihat, yang paling kanan dan paling kiri itu adalah R, resistor. Yang tengah-tengah yang sebelah kiri ini plus baterai, yang sebelah kanan minus baterai. Jadi jangan sampai kebalik, nanti modulnya bisa rusak. Terus langsung aja kita pasang di sini guys. Yap, kabel resistor udah kepasang. Resistor udah oke, udah kepasang. Setelah itu kalian pasang baterainya ke dua lubang yang di tengah-tengah ini guys. Dan berhubung di sini baterai aku lagi proses ngecas masih di 12,5 volt. Sedangkan baterai aku yang itu, aku kan mau ngetes baterai PLTS guys. Itu fullnya kan di 12,6. Jadi kalian kalau mau ngetes kapasitas baterai pakai modul ini, itu pastiin baterai kalian full dulu, karena syaratnya adalah baterai kalian harus full dulu. Jadi cara kerja modul ini itu adalah menguras baterai kalian sampai habis. Jadi dari full sampai habis dikuras. Nah itu nanti dihitung kapasitasnya berapa ampere hour. Di sini satunya Ah guys, ampere hour, bukan mili ampere hour, bukan mAh, tapi Ah. 1 Ah itu sama dengan 1000 mAh. Oke, jadi itu konversinya. Jadi pastiin dulu ke baterai kalian full, dan di sini baterai aku belum full, masih 12,5. Sedikit lagi 12,6 full baru aku pasang ke sini guys. Nah, ini aku cek voltase baterai ya guys. Voltase baterai udah full di 12,6 guys. Nah, itu 6 ya. 12,64, 12,63. Jadi ini baterai aku udah full dan udah siap dites kapasitas baterai guys. Jadi let's go, langsung kita sambungin kabelnya. Jadi di sini untuk kabelnya ini aku langsung solder ke BMS. Ini kabelnya. Dan di BMS-nya ini aku solder di jalur outputnya guys. Jadi BMS aku ini kan separate port. Portnya keluar sama masuk beda. Jadi ini nanti si minusnya ini yang beda guys. Kalau plusnya tetap sama satu jalur di sini. Tapi yang minusnya ini guys, ini yang sebelah kiri ini untuk charging, sebelah kanan ini untuk power atau untuk beban gitu. Jadi aku nyolder kabelnya di beban, minus yang beban. Terus yang plusnya tetap di positif yang sama guys. Oh ya guys, untuk SCC juga udah aku pastiin ini udah putus ke SCC ya guys. Jadi si baterai ini udah nggak connect kemana-mana lagi. SCC udah aku lepas, ke beban inverter juga udah aku lepas. Jadi baterai ini udah nggak ada beban apa-apa lagi. Jadi bebannya cuma ini aja. Kabelnya nggak ada connect ke yang lain gitu guys. Nah terus kabel ini yang dari BMS aku masukin ke terminal ini guys. Dan ini jangan sampai kebalik plus minnya, karena bisa ngebuat modulnya ini rusak. Nah ini kabel baterai udah connect ya guys. Nah kabel baterai mau aku taruh di agak belakang sini. Terus ini adalah kabel power untuk pendinginnya. Di sini juga aku udah siapin kabel micro USB untuk daya eksternal si modul ini. Jadi modul ini tuh dayanya nggak ngambil dari baterai, tapi eksternal guys. Terus ini aku mau kasih ganjelan ini, ganjelan modul L298N yang udah rusak itu guys. Jadi ini fungsinya untuk sirkulasi udara yang di bawah sini aja guys. Aku taruh di sini. Ya beginilah. Aku takutnya kena baling-baling guys. Kalau kena baling-baling takutnya malah rusak baling-balingnya. Ya udah beginilah ya. Udah oke nih, udah sip. Terus aku yang pertama-tama mau aku colokin si power pendinginnya dulu, power kipas. Aduh guys, ternyata kalau pakai si modul ini baling-balingnya kena modul ini guys. Jadi aku harus pakai barang lain gitu ya untuk ngeganjelnya ini. Harusnya sih aku bikin kaki-kaki lagi ya guys, biar ini bisa berdiri sendiri gitu, nggak usah pakai ganjelan begini lagi. Tapi untuk sementara aku pakai ganjelan ini dulu lah ya. Dan ini udah ada sirkulasi udara, di bawah udah ada rongga guys. Jadi sirkulasi udara udah bisa lancar lah ya. Setelah itu aku mau nyalain modulnya. Oke, sekarang aku mau colokin si kabel daya eksternalnya ke sini. Setelah kalian colokin, ini bakal nyala. Kebaca 12,6 guys. 12,59. 12,59. Ya ada beda sedikit lah ya. Tadi kan 12,63, tapi nggak apa-apa, itu beda sedikit, it's okay lah. Jadi cara mulainya adalah kalian klik tombol minus di sini. Terus kalian set, kalian mau kuras baterai ini sampai tegangan berapa volt. Di sini karena ini baterai 12,6, baterai 3S lithium ion, jadi aku mau kuras sampai 9 volt aja. Jadi nanti kapasitasnya itu kapasitas dari 12,6 sampai ke 9 volt lah guys. Nah, ini aku set di 9,0, oke. P 9,0. Setelah udah di set tegangan terminasinya, kalian klik OK. Dan modul pun udah mulai
nguras baterai guys. Nah, karena proses ini memakan waktu yang berjam-jam guys, dan lamanya tuh tergantung kapasitas baterai kalian. Let's go, kita skip video ini. Update progress ya guys. Ini sekarang voltase ada di 11,05, 1,4 ampere dan 3,1 ampere hour. Nah, di sini itu aku sebenarnya bingung sama satu hal. Kan perhitungan aku di baterai itu tuh 13,5 Ah, 13,5 ampere hour. Tapi sekarang voltase udah 11 volt, tapi kapasitasnya baru 3 ampere. Dan aku bingung, yang salah aku atau modulnya. Nah, ini aku makanya mau tungguin dulu si proses ini selesai. Baru setelah proses ini selesai, aku hitung-hitung lagi kapasitas baterai ini. Oke guys, ini udah selesai dan dapat hasil 3,822 ampere hour atau 3,8 Ah lah ya. Dan ini dia kedip-kedip gini kalau udah selesai. Jadi nunjukin kalau prosesnya tuh udah berhenti dan resistornya ini udah nggak merah, udah adem, udah nggak panas lagi. Dan ternyata si kapasitas baterai aku itu kecil banget guys. Ternyata cuma 3,8 ampere hour ya. Jadi setelah aku cari tahu gitu guys, jadi ternyata kapasitas baterai peltas aku tuh kecil banget, cuma 3,8 ampere hour aja, nggak sampai 13,5 Ah. Dan perhitungan aku tuh salah. Jadi kenapa perhitungan aku bisa salah dan kenapa salah ini jauh banget, aku bakal bikin videonya setelah ini. Jadi setelah ini aku bakal bahas full gimana caranya hitung kapasitas baterai lithium ion 3S atau 3 sel. Dan jangan sampai kalian ngelakuin kesalahan yang sama kayak aku ini. Makanya abis ini lanjut nonton video yang ada di sebelah kiri sini guys. Oke? Jadi mungkin segitu aja video pengukurannya tes model ZU. Aku dapat kapasitas 3,8 Ah. Jadi setelah ini nonton video yang ada di kiri, cari tahu kenapa baterai aku ini kapasitasnya kecil banget. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.